Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fima yata'allaqu bi takfiri Ramadan wa Lailatul Qadr wa syarti dzalika wa ma yata'allaqu bihi. Ini adalah yang bergantungan dengan pembersihan jiwa seseorang pada bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadr, dan syarat yang demikian dan apa-apa tentang tergantungan tersebut itu dalam masalah Ramadan atau Lailatul Qadar tersebut itu. Qala wa billahi qala rawa syaikhan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghafara lahu ma taqaddama min dhanbih. Ujar Habibuna sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menegakkan Ramadan, arti menghidupkan Ramadan, imanan karena beriman kepada Subhanahu wa ta'ala, cuma mengharap janjian dari Allah, diampunkan baginya oleh Allah yang terdahulu daripada dosanya. Wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW, barang menghidupkan Lailatul Qadar. Tadi Ramadan ternyata di Ramadan itu ada Lailatul Qadarnya. Yang dikatakan khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bidrabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini menghidupkan Lailatul Qadar itu, ulama berkata sebagaimana kita petunjuk indah itu, dengan yang sesempurnanya menghidupkan itu adalah dengan salat tarawih, dengan baca Al-Quran dan dengan berdoa. Yang pertengahannya antara tersebut itu, apakah tarawih dengan Qur'annya, apakah tarawih dengan doanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, setidaknya Lailatul Qadar itu dihidupkan dengan salat Isya dan salat subuh berjamaah. Jadi kalau dapat seperti itu, tentunya hal ini menjadikan satu sebesar bagi kita, maka haddan wafiran, satu keuntungan yang sangat dahsyat bagi seorang seperti itu, walaupun dia tidak melihat tentang hal-hal tersebut, tapi dapat merasakan Allah berikan kepada umat Muhammadin SAW siapa yang dapat tentang masalah tersebut itu. Wa qala wa Ahmadu wa Ibnu Hibban fi sahih man shama Ramadan fa'arafa hududah. Ujar Nabi, siapa yang puasa Ramadan tahu itu Ramadan itu hududah, batas Ramadan, keadaan Ramadan bagaimana, ya, masalah sunnah, makruh, mufsidah Ramadan itu dijaga tentang Ramadan. Karena Ramadan itu Rasulullah berkata, ujar Nabi, 10 rahmatnya, 10 pertama rahmat Allah, 10 kedua maghfirah Allah. Nah, ini sekarang kita di 10 yang kedua. Yang ketiga, itqan minan nar. Nah, itu. Jadi kalau 10 ketiga nanti, ya Allahumma atiq riqabana, itu doanya. Wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya dal judi wal karam ihsan. Allahumma san aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Nah, itu salah diantaranya minta Allahumma atiq riqabana minan nar. Wa qala man sama Ramadan fa'arafa hududah. Puasa Ramadan tahu kamu batas Ramadan. Nah, jadi Ramadan ini tentu Ramadan dikatakan sum ya Ramadan li'an minadz-dzunub. Kenapa dikatakan Ramadan? Karena pembersih dosa. Tidak patut Ramadan kau bikin dosa. Karena di Ramadan ini sunnah Ramadan ini sama 70 sunnah di luar Ramadan. Satu mengatakan sunnah di Ramadan sama satu kewajiban di luar Ramadan. Satu kewajiban di Ramadan ibarat sama 70 sunnah di luar Ramadan. Tapi kalau kau berdosa gimana? Sama engkau merusak dari Ramadan. Maka Habibuna SAW berkata, jangan dirusak puasa Ramadan itu dengan apa? Ujar Nabi, bikadzibin au ghibatin. Yang merusak pahala Ramadan itu puasanya adalah dengan sebab berbohong. Nah, au ghibatin atau ngomongin orang. Ya, itu anak ghibah. Jangan hal itu dilakukan.
Man shama Ramadan fa'arafa hududah wa tahaffadha mimma yanbaghi, dan menjaga betul dengan apa-apa yang sepatutnya Ramadan dijaga, ayat tahaffadha minhu, daripada kafara dzalika ma qablahu, ya maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa sebelumnya. Nah, itu sebelum Ramadan. Wa qala, hal tersebut itu menjadikan satu nuansa bagi diri kita, pelajaran. Wa qala, ulama berkata, dalla ala hadzal hadis ala an syarta takfir shaumi Ramadan lidzunub, menandakan ini hadis syarat pembersih puasa Ramadan itu dengan dosa-dosa. Kenapa? Ayyaqtarina bi ma'rifati hududih, mesti orang tahu dengan ma'rifah hudud, kenal, tahu dengan apa batas-batas Ramadan. Ya wa bi tahaffudhi mimma yanbaghi, dan menjaga dengan apa syogianya pada Ramadan itu, ayyatahaffadha minhu kamastufida minhu wa mimma qablahu, dan apa-apa yang dapat dapat faedah dengan sebab Ramadan tersebut itu atau sebelumnya. Anna kullu wahidin min hadhil asbabi tsalatsa, bahwa sesungguhnya satu di antara sebab yang tiga ini, siyama Ramadan wa qiyamah, pertama puasa Ramadan dan menghidupkan Ramadan. Di Ramadan terkenal dengan tarawihnya. Ya, tidak ada tarawih di luar Ramadan. Yang kita berprasangka bilang salat sunat, qabliyah, ba'diyah apapun lebih utama dari Ramadan, dapat tarawih. Jangan ngomong begitulah. Karena Ramadan ini satu-satu di situ ya hal-hal itu. Coba lakukan ke bulan Sya'ban. Tarawih itu bid'ah dan haram, tak diterima. Bukan waktunya, paham? Tuh. Ya, tentang tak patut dan tidak ada qada siang-siang. Aku lupa tarawih tadi malam, nak siang ya tarawih. Tidak ada itu. Ya, tidak ada tersebut itu. Jadi mesti diperhatikan masalah tersebut itu ya. Wa qiyamah Lailatul Qadar. Nah, itu tiganya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mukaffarun lima salafa minadz dzunub, itu semua pembersih daripada dosa-dosa ya yang telah lalu. Bisyartil iman wat tasdiq wal ihtisab, dengan syarat beriman kepada Allah dan membenarkan dan ihtisab, betul-betul cuma mengharapkan ganjaran dari Allah. Itu di bawah itu tuh ya, halaman 105 tuh ada tuh. Jadi kalau tak tahu dibarisi kitabnya itu, kalau tak paham dimaknai ya, jangan nonton-nonton begitu aja ya tuh. Ini bahasa Arabnya belajar nahunya itu ya. Yang ini tak berbaris ini gundul. Itu kadang ngaji begundul kepala kau kalau lambat dibaca ya. Ya, tak ada terjemahnya itu. Wa qala wal mukaffiru as-saghair. Nah, jadi pertama pembersih Ramadan ini dosa-dosa kecil, jamak saghir atau asghar, saghir, sughair itu namanya dosa-dosa kecil. Dosa besar lain. Ya, dosa besar itu arti ancamannya ya. Ada diancam, nyapi depannya. Itu dosa besar. Ya. Wa huwa qaulul jumhur, ini perkataan ulama secara umum. Jadi ulama jumhur itu adalah umum. Wa yu'aiduhu khabar Muslim, yang menguatkan itu khabar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Habibana sallallahu alaihi wasallam, as-shalatul khams, Nabi salat yang 5. Ya, ada punya kitab tuh, Kitabus Shiyam ya. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat. Jadi dari Jumat ke Jumat lagi ya. Wa Ramadan ila Ramadana, Ramadan ke Ramadan lagi. Mukaffaratun lima bainahunna, kata Nabi itu pembersih di antara keduanya itu, majtuni batil kabair, selagi dia menghindari dosa-dosa besar. Ya. Ya, dosa besar itu tak bisa dengan taubati, betul-betul apabila berhubungan Bani Adam mesti dikembalikan hak orang. Orang korupsi di penjara, walaupun 100 tahun ada umur, tak bisa balikkan punya orang itu dulu. Enak nyolong. Ya, tidak bisa, mesti dikembalikan karena masalah tersebut itu bisyar ya, bahwa dengan sebab tersebut itu, kenapa taubah itu kan 3 dan 4 syaratnya. Kalau kepada lebih ringan kepada Allah daripada kepada Adam. Nah, kepada Adam itu i'adah, mengembalikan hak orang seperti itu, sekalipun orang non muslim. Ingat tuh, sekalian jangan utang sama orang non muslim di pasar kau tak bayar, tetap kau bayar.
itu rusak betul agama, malu apalagi nyolong tersebut itu, ya. Nah, ini waqila jami'ud dzunub wa fadlullahi wasi'un. Sekarang mengatakan ya dikatakan semua dosa-dosa itu ya keutamaan Allah maha luas. Wa fi Ramadan asbabul lil maghfirati ghaira siyami wa qiyami wa qilatil qadar. Dan di Ramadan sebab-sebab bagi pengampunan itu selain puasanya, menegakkan Ramadannya dan matam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kenapa? Kataftiris siyam, seperti membukakan orang berpuasa. Tuh, ya. Kita kan Rasul pernah berkata, ujar Nabi, ya, bahwa man fattara shaiman, barang siapa membuka orang berpuasa, apa dia, min kasbi halalin, dengan pencarian yang halal. Ini bulan Ramadan banyak nih selebriti yang bukan orang puasa tapi duitnya dapat berjoget, dapat maksiat, ya, uang korupsi, uang maling. Bagaimana kau membersihkan anak yatim dikotori kembali? Bikin dah tuh sumbangan, makasih makan, senanglah dia, tidak tahu. Pak Kiai sudah tahu juga, ustadznya pula tidak pernah ngomong itu, pada penceramahnya hebat. Biarkan, penting amplop saya tebal. Subhanallah. Man fattara min kasbi halalin, ujar Nabi. Barang siapa yang membukakan orang puasa dengan sebab pencarian yang halal, ya, ujar Nabi, nanti ya dia akan disalami oleh malaikat Jibril Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Coba. Jadi bukan sepi itu malaikat urusannya, masih ada walaupun dia presidennya. Kenapa Lailatul Qadar? Allah berkatakan, ya, dikatakan apa dia kata? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu para malaikat turun mengantarkan semua perintah yang Allah berikan keutamaan bagi hamba Allah yang mendapatkan tersebut itu. Dan sunnah, kata ulama, disembunyikan, jangan diceritakan kepada orang tentang kalau kamu dapat tersebut itu. Nah, makanya tadi 3 syarat tersebut menghidupkan Lailatul Qadar dengan 3 hal. Malam tersebut itu dengan salat, ya, tarawihnya, Al-Quran dan doanya. Yang pertengahannya adalah salat tarawih dan Al-Quran, atau salat tarawih dengan doa. Paling kurang tadi salat isya dan salat subuh berjamaah. Tuh, jelas itu. Nah, tuh tahu tentang hal-hal tersebut itu. Dan ada tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Kata ulama, pada malam tersebut itu tidak panas dan tidak sejuk, cuaca bersih. Kalau kau lihat tuh bulan, nih, bulannya begini nih, ini bulan ada bintang di situ. Dah, ada bintang begini. Makanya kan lambang masjid itu di atas kan gimana, begini dah, bulan begini bentuk bulannya, ada bintang di sini. Ya memang begitu tuh. Nah, jadi kalau kau nak tengok tuh betul Lailatul Qadar nanti malam 27 itu, kau tengok itu bulannya. Kalau memang begitu dia, bintangnya di situ, iyalah tuh dia. Makanya masjid begitu kan? Yang bikin masjid begini gambarnya, ya, di atas, atau begini, begini-gini, la ilaha illallah. Tuh tandanya saudara. Makanya setiap masjid kita tidak tahu, kenapa masjid itu begitu ya? Gampang masjid begini, ada bintang di depan, itu Lailatul Qadar namanya itu. Nah, malam tersebut itu dikatakan sekurang-kurangnya kalau kau tengok tandanya itu, kata Nabi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau aku lihat tanda Lailatul Qadar apa mesti? Kata Rasulullah berkata, ya Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, indahkan doanya itu. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah segala kesalahanku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu ya. Kalau nak jadi imam, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Dengar banyak doanya itu. Jangan baca doa mufrad. Kalau doa baru belajar jangan dibaca dengan di masjid nanti. Tanya dulu, Ustaz, doa aku ini macam mana nih? Tuh. Ya, karena orang baca doa pribadi itu makruh dibaca. Ya. Jangan diaminkan kalau nggak tahu, karena dia untuk dewek itu, ya.
Nah, tuh makanya kalau ada hafalan doa jangan langsung dibaca, tanya dulu. Ini aku nih jadi imam nih, aku jadi baca doa nih. Gimana Tat? Tuh, ya, dengar itu. Baik, ini ingatkan kembali. Waqala, itulah. Dan Rasulullah berkata juga malam tersebut itu, tadi dikatakan kan di kitab kemarin, laut yang asin menjadi tawar. Laut yang asin itu di hadis ada, dan para ulama semua merasakan, yang tahu seperti itu merasakan air tersebut itu. Nah, pada malam Lailatul Qadar, dan beda-beda itu. Malam itu mungkin ada satu negeri dia puasa Senin, ada satu negeri puasa Selasa, itu beda. Kalau malam Senin itu kalau betul dia malam Senin ru'yah, lihat bulan, itu malam Lailatul Qadarnya malam 21. Kalau betul kita lihat malam Selasa, ya, kata isbat itu bulannya, itu Lailatul Qadarnya malam 27. Nah, itu aja lah. Tengok ya. Itu mesti ditaham tersebut itu di hadis Habib SAW mengangkat itu. Yang seterusnya pada Ramadan diketahui bahwa pagi harinya itu terbit matahari tidak begitu cahayanya, masih muram begitu. Kenapa? Karena banyaknya para malaikat turun naik tersebut itu, sehingga berbekas dengan cahaya matahari tersebut itu. Kemudian laut itu pagi tak nampak bergelombang, sekedar itulah tadi, oh tadi malam itu ternyata Lailatul Qadar. Nah, jangan kau lupa itu. Nah, sibuk cari hadiah aja dari Pemda, ada apa-apanya. Ya, cari sahur gebrak-gebrak sembahyang subuh, ida apa tidak, yang diarak tuh burung, yang diarak onta. Kenapa ada onta saja diangkat, kambing, sapi dibawa di apa namanya itu, di truk itu. Ya, kalau onta itu patungnya haram kau bawa. Ya, ingatkan tuh, burung merak haram kau bikin, itu pematungan namanya. Jelas. Kalau nak mantap burungnya diangkat, daripada burung merak, burung kau tuh jadi buka. Ya, itu hal-hal ini kadang-kadang Ustadz tak beritahu, ini bikin hari raya haji bikin onta besar-besar. Kenapa itu patung itu? Ya, kenapa tuh sapi itu? Haram bikin-bikin begitu. Ya, paham tuh. Nah, itu mesti diingatkan nih, ha. Ini karena senang dapat nomor 1. Tak ada apa-apanya itu. Ya Allah. Nah, ini ingat, Mbak. Ah, dengar tuh ya dah. Catatan tuh ya dah. Ah, kalau rekam tuh. Ya dia dengar tuh, ha. Ustaz lagi ngomong ini. Jadi guru ini mesti ingatkan tuh. Terima kasih kalau ada kiai guru yang ngasih ingatkan. Ini kadang-kadang kalau pak kiai itu dibilang ekstrim. Bukan ekstrim, es krim. Ya, takut diberitahu. Jangan lagi kalau nak hari puasanya ketupat tuh besar-besar bikin. Ketupatnya ya besar, taruh rendang di sini. Nanti aku tunggu di ujung tuh makan. La ilaha illallah. Ini patung dibikin haram begitu. Nah, ini ingatkan balik. Nah, nih, apalagi Lailatul Qadar di malam 27 atau 21. Orang nak mengarak-arakan tidak boleh. Dengan Ustaz bacakan hadis Rasulullah. Ujar Habibuna SAW, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang bersangatan dahsyatnya nanti diadab oleh Allah Ta'ala para pemahat-pemahat, pengukir-pengukir, pematung-pematung. Nah, tuh. Ya, di sahabat Nabi, zaman Nabi ada orang pengukir juga, patung juga. Kata Nabi, jangan begini ya buatnya. Ya, soalnya ini kerjaan saya. Kata Nabi, bikinlah tapi yang tidak ada rohnya. Tetap tidak ada rohnya, ayam kah, kucing kah. Nah, kadang di rumah orang yang grup hal hisab ini kan ada kadang asbak rokoknya kepala kambing, kepala ayam. Nah, terkadang di rumah itu kan apa namanya nih mejanya ini kan kepalanya kepala kuda, potong kepalanya itu, buang. Sekalipun kepala garuda, buang tersebut itu. Ya, haram kita di rumah tentang itu, masalah itu. Dengar bagus baik. Nanti Nabi SAW paling dasar, kenapa? Ahyu ma khuliqtum, kata Allah, hidupkan yang kamu bikin ini, hidupkan. Kamu tidak sanggup tersebut itu, paham? Jadi satu, yang kedua, coba meniru perbuatan Allah, tidak boleh. Itu di Islam. Nah, jadi rumah orang Islam tak patut nanti rumah cantik, patung banyak, patung itu boneka banyak sana semua. Itu apa bedanya seperti itu? Pertama, malaikat rahmat tak masuk rumah, tapi kalau haji rahmat dipanggil datang di depan Allah. Ya, apalagi pelanggannya, tokonya langganan. Ya, tuh boleh tersebut itu. Ingat ya sekalian nih, nanti kan aku lihat nih, kadang-kadang orang ngarak-ngaraknya macam-macam dak. Hebat, burung merak, burung apa? La ilaha illallah. Paham tuh? Jangan bikin lagi. Ya, kalau dia kurang senang panggil aku. Ya, bilangkan tanya hukumnya. Udah.
Ya tak mungkinlah Kiai Tunggal tak tahu. Tahulah dia semua, cuman takut ngomong, takut tak dikasih hadiah, takut tak dipanggil. Kenapa? Ya, Allahu Akbar. Jelas ya?